Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menelusuri sebuah kisah luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bukan sekadar untuk kita dengar, tapi untuk kita renungkan dalam-dalam. Inilah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda beriman yang Allah tidurkan selama 309 tahun lalu dibangunkan kembali sebagai tanda kebesaran dan kekuasaannya. Kisah ini bukan dongeng, bukan legenda, tetapi bukti nyata dari kekuasaan Allah yang melampaui logika manusia. Maka, mari kita dengarkan kisah ini sampai akhir agar bukan hanya kisahnya yang kita kenang, tapi juga hikmah dan pelajaran iman yang terkandung di dalamnya. Masa kekuasaan Raja Dakianus. Zaman itu adalah masa kejayaan Romawi kuno. Di sebuah kota bernama Apsus, berdirilah istana megah yang dipimpin oleh seorang raja kejam bernama Dakianus. Ia bukan hanya sombong dan zalim, tetapi juga menuntut rakyatnya untuk menyembah berhala, matahari, dan bintang-bintang. Siapa yang menolak, hukumannya jelas, penjara, siksaan, bahkan kematian. Bayangkan hidup di masa seperti itu. Tidak ada kebebasan untuk beribadah, tidak ada ruang untuk menyebut nama Allah dengan tenang. Segala bentuk pengabdian diarahkan kepada patung dan simbol-simbol kosong yang tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Namun, sebagaimana sunnatullah, di tengah kegelapan pasti selalu ada cahaya. Ketika kesyirikan merajalela, Allah selalu menumbuhkan benih tauhid di hati orang-orang terpilih. Dan kali ini, benih itu tumbuh di hati 7 orang pemuda. Pertemuan para pemuda beriman. Hari itu, Raja Dakianus mengadakan perayaan besar penyembahan berhala. Genderang ditabuh, dupa dibakar, dan seluruh rakyat diwajibkan hadir. Tidak ada yang berani menolak, sebab absen dari upacara berarti siap menanggung murka raja. Namun, di tengah keramaian itu, ada seorang pemuda yang gelisah. Hatinya berontak melihat manusia bersujud pada batu. Ia meninggalkan pesta diam-diam dan mencari tempat sunyi di bawah pohon besar. Tak lama kemudian, datang seorang pemuda lain dan duduk di sisinya. Disusul lagi oleh yang ketiga, keempat, hingga akhirnya mereka berjumlah 7 orang. Awalnya mereka saling diam, masing-masing takut jika yang lain adalah mata-mata kerajaan. Namun, rasa gelisah di hati mereka sama. Akhirnya salah seorang memecah keheningan, bertanya dengan hati-hati, "Mengapa kau keluar dari perayaan itu?" Satu demi satu mereka mengaku, mereka tidak sanggup lagi menyembah selain Allah. Hati mereka bergetar, ternyata mereka tidak sendirian. Di tengah lautan manusia yang kufur, Allah mempertemukan hati-hati yang tulus. Di bawah pohon itu, lahirlah persaudaraan iman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 63, "Sekiranya engkau membelanjakan seluruh harta yang ada di bumi untuk mempersatukan hati mereka, niscaya engkau tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang mempersatukannya." Keteguhan iman di hadapan raja. Berita tentang 7 pemuda itu segera sampai ke telinga Raja Dakianus. Ia murka besar. Pemuda-pemuda bangsawan berani menentang perintahnya, itu penghinaan. Maka mereka ditangkap dan dihadapkan ke istana. Dengan suara menggelegar, sang raja bertanya, "Mengapa kalian tidak ikut menyembah dewa-dewa kami?" Namun, Allah meneguhkan hati mereka. Dengan berani, mereka menjawab lantang, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Dia. Jika kami melakukan itu, sungguh kami telah berdusta sebesar-besarnya terhadap Allah." Kata-kata itu mengguncang istana. Bagaimana mungkin 7 anak muda berani menantang seorang raja di depan rakyat banyak? Namun, inilah jihad terbesar sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud Tirmidzi. Raja Dakianus tidak langsung membunuh mereka. Ia memberi waktu 3 hari sambil berkata,
Pikirkan lagi keputusan kalian. Jika kalian mau kembali menyembah berhala, aku akan menjadikan kalian orang besar di kerajaan. Tapi jika tidak, kalian akan binasa. Hijrah ke gua. 3 hari yang diberikan itu bukan mereka gunakan untuk menimbang tawaran dunia, melainkan untuk bermusyawarah. Mereka sadar iman mereka tidak akan aman jika tetap tinggal di kota itu. Maka mereka sepakat berhijrah, meninggalkan rumah, keluarga, dan semua kenyamanan duniawi demi menjaga akidah. Allah mengabadikan keputusan mereka dalam surah Al-Kahfi ayat 16. Apabila kamu menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka pergilah ke gua. Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu dan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna dalam urusanmu. Malam itu, dengan hati yang mantap, mereka melangkah meninggalkan kota. Mereka berjalan menembus hutan, mendaki bukit, hingga menemukan sebuah gua di pegunungan. Seekor anjing ikut bersama mereka. Sebagian riwayat menyebut namanya Kitmir. Anjing itu tidak diusir, justru ia setia berbaring di depan pintu gua menjaga tuannya. Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, dan anjing mereka mengulurkan kedua lengannya di ambang pintu gua. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Para ulama berkata, jika seekor anjing saja dimuliakan karena menemani orang-orang sholah, maka betapa mulianya manusia yang bersahabat dengan orang-orang beriman. Perterduran Tampidur dalam perlindungan Allah. Setelah sampai di dalam gua, mereka berdoa dengan penuh harap. Ya Rabb kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami dan sediakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Doa itu lembut tapi mengguncang langit. Maka Allah menurunkan rahmat-Nya dengan cara yang luar biasa. Tiba-tiba rasa kantuk yang sangat dalam menyelimuti mereka. Satu demi satu mata mereka terpejam. Bukan tidur biasa, tetapi tidur yang menjadi perlindungan. Allah berfirman, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya. Di luar gua, prajurit raja menemukan tempat persembunyian itu. Namun, Allah tanamkan rasa takut di hati mereka hingga mereka hanya menutup mulut gua dengan batu besar dan pergi mengira para pemuda itu mati di dalam. Namun, Allah menjaga mereka. Tubuh mereka tetap utuh. Allah membolak-balikan posisi mereka agar tidak membusuk dan mengatur arah cahaya matahari agar tidak membakar kulit mereka. Pagi hari, cahaya menyimpang ke kanan, sore hari menyimpang ke kiri. Subhanallah, seluruh alam tunduk pada perintahnya untuk melindungi 7 hamba muda yang beriman itu. Tertidur 309 tahun. Waktu pun berlalu, musim berganti, kerajaan runtuh, generasi silih berganti. Namun di dalam gua itu, mereka tetap tertidur dalam damai selama 309 tahun lamanya. Allah berfirman, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Tubuh mereka tetap utuh, seolah baru tidur semalam. Siapa saja yang melihat mereka pasti ketakutan, karena tubuh mereka seperti hidup, tetapi ruh mereka masih dalam penjagaan Allah. Bangunnya Ashabul Kahfi. Suatu hari, ketika masa telah tiba, Allah membangunkan mereka. Mereka terbangun dengan perlahan, memandang satu-satunya dalam kebingungan. Berapa lama kita tidur? Sebagian berkata, mungkin sehari atau setengah hari saja. Mereka tidak menyadari bahwa waktu yang mereka lewati bukan jam atau hari, tetapi 3 abad lebih. Mereka lapar, maka diputuskan salah seorang pergi ke kota dengan membawa uang perak. Mereka berpesan, pergilah dengan hati-hati, carilah makanan yang halal dan jangan biarkan siapa-siapa tahu tentang kita. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Utusan itu pun berangkat, namun ketika ia tiba di kota, ia terkejut. Bangunan-bangunan telah berubah, bahasa orang-orang berbeda. Dan ketika ia membayar dengan uang perak yang ia bawa, pedagang di pasar terperanjat. Uang itu sudah berabad-abad tidak berlaku. Orang-orang mengerumuninya. Mereka bertanya-tanya,
Siapa dia? Dari mana asalnya? Kabar ini cepat menyebar. Penduduk kota segera menyadari bahwa pemuda itu berasal dari masa lampau, dari kisah legenda yang selama ini mereka dengar. Kisah yang menggetarkan negeri. Kabar ajaib ini sampai ke telinga raja yang beriman yang kini memimpin negeri itu. Berbeda dengan Dakianus, raja ini seorang yang bertauhid. Ia segera memerintahkan pasukan untuk menemui para pemuda itu. Ketika mereka bertemu, sang raja menangis haru. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah di depan matanya, manusia dari masa lalu yang hidup kembali tanpa berubah sedikit pun. Ia memuliakan mereka, menyediakan tempat terhormat. Namun para pemuda itu menyadari mereka bukanlah untuk hidup lama di dunia ini. Mereka telah menjadi tanda kebesaran Allah, bukan penghuni dunia yang abadi. Tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, "Dan demikianlah kami pertemukan mereka dengan orang-orang itu agar mereka mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa hari kiamat itu tidak diragukan." Tabrir Al-Kahfi 21. Inilah inti dari kisah Ashabul Kahfi. Bukti nyata bahwa Allah mampu membangkitkan manusia setelah mati. Jika Allah bisa membangunkan 7 pemuda setelah tidur 309 tahun, maka membangkitkan seluruh manusia di hari kiamat tentu jauh lebih mudah baginya. Pelajaran dan hikmah. Dari kisah ini, sahabat seiman, ada beberapa hikmah besar yang bisa kita petik. 1. Kebenaran janji Allah itu pasti. Allah membuktikan bahwa kehidupan setelah mati bukan hal mustahil. 2. Iman butuh keberanian. 7 pemuda itu berani menentang raja zolim demi mempertahankan tauhid. 3. Hijrah demi iman adalah kemuliaan. Mereka rela meninggalkan segalanya demi menjaga akidah. 4. Bersahabat dengan orang soleh membawa berkah. Bahkan seekor anjing menjadi mulia karena menemani orang-orang beriman. 5. Perlindungan Allah meliputi segalanya. Dari arah sinar matahari hingga detak waktu, semuanya Allah atur untuk menjaga hamba yang ikhlas. Penutup. Sahabat yang dimuliakan Allah, kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ashabul Kahfi adalah simbol keteguhan iman bagi siapapun yang hidup di zaman apapun. Mereka menunjukkan bahwa menjaga akidah lebih berharga daripada kekayaan, jabatan, bahkan nyawa. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita agar di tengah ujian zaman modern yang penuh godaan, kita tetap teguh memegang tauhid, sebagaimana 7 pemuda itu bertahan dalam gelapnya goa demi cahaya iman. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.